Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaimin dari pengelola PKBM Linggi Sinau, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang. Pada kesempatan kali ini, lomba apresiasi tingkat Kabupaten Karawang tahun 2021. Saya mewakili PKBM Linggi Sinau akan menyampaikan tentang strategi kooperatif dan kemandirian PKBM melalui pemanfaatan teknologi dan budidaya lele dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi warga belajar di PKBM Linggi Sinau, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang. Latar belakang dilihat dari judul yang telah tadi saya sampaikan. Latar belakangnya yang pertama itu dari WB kesetaraan, dalam artian warga belajar masih merasa minder bahwa dirinya itu tidak setara dengan siswa dari pendidikan formal, baik itu SMA, SMK maupun MA. Kemudian selanjutnya, setelah lulus dari PKBM, terkadang untuk mencari kerja lowongan pekerjaan begitu kecil, tetapi lulusan dari SMA dan SMK itu begitu banyak, akhirnya sangat membludak. Selain itu juga data empiris dari BPS tahun 2020 Kabupaten Karawang bahwa kemiskinan dari tahun ke tahun semakin bertambah. Pada tahun kemarin 2020, 8,6% penduduk miskin yang ada di Kabupaten Karawang. Padahal potensi yang ada di Kabupaten Karawang sebagai daerah yang berbasis industri, kemudian pertanian, pariwisata, cagar budaya, dan situs sejarah, itu tidak seharusnya Karawang memiliki pengangguran yang begitu besar. Untuk itu harus ada solusi untuk jalan tersebut, yakni salah satunya adalah dengan PKBM. Di mana di PKBM itu hubungan timbal balik, hubungan kausal, hubungan kauniyah, hubungan take and give antara pengelola dengan warga belajar itu harus tumbuh dengan baik. Dari kreativitasnya, inovasinya, dan kemandirian. Kemudian kreativitas yang dilaksanakan oleh PKBM kami, PKBM Linggi Sinau, yang pertama itu ada gelas bambu, yang kedua adalah ada budidaya lele. Untuk memberikan pengetahuan, untuk memberikan inovasi terhadap warga belajar, kami dari PKBM Linggi Sinau sudah memiliki website sendiri, di mana di dalam website itu warga belajar bisa mengakses semua mata pelajaran yang ada. Selain itu juga dari website tersebut, warga belajar bisa melakukan absensi secara online. Dan ketika akan melaksanakan kegiatan, baik itu ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan lain sebagainya, kami sudah mempersiapkan di website, yakni www.pkbmlinggisinau-yayasanfadilah.org. Di situ semua sudah ada, tinggal warga belajar memanfaatkan fasilitas yang telah kami berikan kepada mereka. Selain itu juga pembelajaran yang kita lakukan, selain ada Zoom meeting, kemudian ada lagi Google Meet dan lain sebagainya, semua sudah tercover dalam website yang kami miliki. Nah, kemudian untuk langkah-langkah kemandirian atau manajemen dari PKBM tersebut, yang pertama kita harus punya rencana konsep, kemudian kemitraan atau trust, tim kerja atau inovasi, desain dan modifikasi, pelaksanaan pekerjaan ataupun aktualisasi di lapangan, kemudian dokumentasi kegiatan, evaluasi, dan tindak lanjut. Selanjutnya, kondisi saat ini yang berada di PKBM kami, kondisi sebenarnya adalah sosialisasi minim. Kemudian minat wirausaha belum muncul, kemitraan belum maksimal. Idealnya sebagai PKBM itu harus muncul minat kewirausahaan dan kemitraan yang sangat luas. Karena kami dari PKBM Linggi Sinau itu boleh dikatakan PKBM masih seumur jagung, tetapi kami sendiri tidak berkecil hati untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah kami.
Kemudian asumsi ke depan, yakni adanya sosialisasi minat kewirausahaan dan kemitraan yang akan kami tempuh untuk membentuk sebuah PKBM yang mandiri. Dari proses tersebut, yang harus kita laksanakan yakni ada sosialisasi atau koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik Dinas Pendidikan pemerintah Kabupaten Karawang ataupun pemerintah Desa Gempol tempat kami bernaung. Kemudian ada rekrutmen, pelatihan, stimulus atau stimulan dari dana dari kemitraan, dan pemasaran dari hasil budidaya lele yang kami lakukan. Strategi PKBM Lingisnau. Yang pertama, strategi itu dari manajemen yang kooperatif. Dalam artian kita tidak boleh tinggal diam dengan kondisi yang ada, tetapi kita harus lebih kooperatif lagi agar manajemen itu bisa melakukan sebuah perubahan terhadap kondisi yang ada dalam PKBM saat ini. Dengan cara kita memberikan sebuah pembelajaran atau sebuah pelatihan yang inovatif terhadap warga belajar ataupun masyarakat sekitar. Kemudian trust ataupun kepercayaan, kita harus menumbuhkan rasa kepercayaan dari pemerintah kepada kita agar PKBM kita diakui dan akan dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Kemudian believing, ini adalah keyakinan dari diri kita sendiri, bahwa kita yakin akan mampu memberikan sesuatu yang lebih terhadap masyarakat dengan hadirnya PKBM Lingisnau di Desa Gempol, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang. Dan mungkin itulah sedikit yang dapat saya sampaikan. Lebih lanjutnya saya mohon kritik dan saran dari para dewan juri. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.